Saudara, Wastra Nusantara resmi dipilih pemerintah sebagai busana wajib upacara 17 Agustus di Istana Kepresidenan. Wastra Nusantara bukan sekadar rangkaian biasa, melainkan warisan budaya yang syarat makna mendalam yang juga mencerminkan identitas daerah di Indonesia. Bersama saya sudah hadir narasumber luar biasa, ada Ibu Karmanita, perancang busana Indonesia. Selamat siang, Ibu Karmanita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita lihat begitu bahasan kali ini terkait dengan Wastra Indonesia yang juga menjadi tema 17 Agustusan di Istana Merdeka tadi gitu. Sebelum kita mengomentari baju-baju yang dipakai oleh tamu undangan, kita samakan persepsi dulu begitu. Ada muncul persepsi di ranah publik bahwa wastra itu sudah pasti baju adat sudah pasti wastra. Bagaimana untuk menjelaskan ini secara simpel dan dimengerti oleh masyarakat atau penonton Sapa Indonesia Siang? Ini, kalau kita bilang wastra itu pasti baju adat, saya nggak setuju. Karena wastra itu bisa jadi busana, tapi bisa juga jadi wall hanging, bisa juga jadi hiasan table runner, bisa juga jadi untuk alat kuliner tatakan dan sebagainya. Oke. Jadi wastra itu yang penting kita harus tahu, wastra itu anything yang dibuat dengan tangan, bukan print ya. Banyak loh orang mengcopy paste dari bahan-bahan wastra yang dibuat tangan jadi print, dan itu salah besar. Ya itu menurut saya gitu. Wastra itu nggak harus jadi baju adat. Oke, untuk memaknai wastra ini karena memang tadi seperti Bu Karmanita bilang bahwa dikerjakan dengan tangan. Ya. Ini memang harus dikenakan sekaku itu atau sebetulnya bisa mix and match dengan apapun nggak sih? Bisa sedinamis itu kan waktu berjalan, perkembangan zaman juga terus menyesuaikan pakaian dan juga fashion gitu. Mundur dulu ya, tahun 87 ya, waktu saya pertama mulai main-main batik. Kenapa saya waktu itu sampai kayak kekeh banget untuk memodernisasikan motif batik. Dari mbah saya sebetulnya Ibu Sud, dia bikin motif Indonesia batik, bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan apa. Kenapa? Indonesia ini kan kaya motif, kaya warna, kaya budaya, kaya segala. Jadi untuk supaya generasi muda aja mau seneng sama batik, kita harus rubah kan. Cara batik itu nggak terlalu harus pakai yang pakem, yang bagaimana. Begitupun mengenakan baju. Di hari ini udah banyak orang mengkombinasikan taksido dengan bawahannya batik. Berarti kalau kayak itu wastra itu sebetulnya bisa dipakai untuk pakaian sehari-hari ya? Sebetulnya iya, saya juga sehari-hari begitu sih. Kalau dia dipakai misalnya wastra tuh yang kalau saya bilang wastra ada berapa level ya. Ada wastra yang memang terbuat khusus spesifik, tidak murah, tapi kan banyak juga wastra yang cap-capan dari batik dijualnya juga nggak terlalu mahal, dan itu bisa baju keseharian. Ada lagi yang komen kalau batik tuh nggak boleh pakai di atas, hanya boleh pakai di bawah. Batik apa? Itu batik zamannya keratonan ya kan. Dan memang sungguh aneh kalau pakai misalnya parang klereng dan apa di atas, tapi karena zaman udah berubah ya udah kita sekarang pakai yang tradisional di bawah, di atasnya pakai misalnya jampo goti, ada pakai jas taksi, apa nggak apa-apa. Gak ada yang haram ya? Gak ada yang haram. Mau pakai kaum de garçon gaya-gaya gila, it's okay gitu loh. Oke, sekarang kita saatnya melihat ataupun mengomentari baju-baju presiden dan juga pejabat begitu yang hadir tadi. Kita lihat juga ke baju Presiden Prabowo. Ini pakai pakaian adat Betawi. Kita bisa lihat di gambar, bisa ditampilkan mungkin pakaian adat dari Presiden Prabowo Subianto yang memakai baju adat Betawi. Nah ini dia, Ibu Karmanita bisa dikomentarin seperti apa. Sebetulnya kalau kita membandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini lebih simpel begitu. Yang menjadi aksen adalah di bagian apa ya, correct me if I'm wrong ya, Bu, ini sarung atau gimana tuh? Aku komen dulu ya, Bapak itu tidak pakai baju Betawi loh. Oh gitu, Oh, enggak. apa dong? Ini lebih nasional Indonesia. Oke, Ya. nasional ya, Ya, nasional Indonesia. karena kita perhatiin duta besar kita kalau ada di luar negeri, yang paling simpel kan dia pakai bukan base cap, jadi dia atasan yang sepaha gini, lalu pakai celana, dipakein songket bisa, dipakein kain batik bisa, dipakein kain ikat juga bisa. Jadi ini sebetulnya lebih ke national dress kalau buat saya. Karena kalau kita ngomong Betawi itu Betawi ada patokan harus pakai kain Betawi ya kan, harus pakai, banyak kan mereka hitam ya dasarnya. Terus ya pokoknya gaya-gaya abang Betawi lah gitu. Nah, kayak Pak Prabowo itu lebih ke baju nasional ya sebetulnya ini untuk laki-laki ya.
Oke. Jadi lebih Lebih simpel gak sih? nasional. Lebih simpel ya? Di sini Bapak juga bisa pilih mau pakai dia Simpel dan batik atau elegan. apa. Ya karena ini Indonesia. Bapak Prabowo tuh pakai baju Indonesia aja gitu. Oke, oke. Very nasional. Oke, sebetulnya kalau kita berbicara wastra, itu kaya sekali Indonesia itu. Jangankan dari Sabang sampai Merauke. Dalam satu kabupaten aja banyak Oh, sekali iya. wastranya. Oh, iya. Bahkan mungkin masyarakat yang ada di situ, oh dari kecamatan ini saya Betul. tidak mengenal wastranya nih. Nggak. Jadi sebetulnya ada beberapa Dari pakaian. kabupaten-kabupaten Nah. berbeda ya. Nah, ada beberapa pakaian yang kalau saya lihat juga ini dari mana ya, hanya bisa menebak-nebak begitu. Kita lihat dari Pak Prabowo, kita bergeser melihat baju adat yang dikenakan oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Nah Ya. ini dia, ini kalau dilihat nih, ini dari daerah mana nih Bu? Ya Mbak Puan kalau nggak salah pakai Padang ya. Nah ini lebih jelas ya dari depan. Kurang jelas ya. Nah ini dia, nih Kak. Oke. Ya ini daerah Aksen Sumatera yang dia bagian pakai. atasnya ya? Ya. Ini udah modernisasi sih kalau menurut saya. Bagian mananya? Nggak tahu Bukan yang dari modernisasinya. atas dari headrestnya ya, dari apa tuh namanya headrestnya. Udah lebih modernisasi. Ya sekarang kan baju-baju daerah kalau dipakai terlalu pakem juga kayak suntiang apa itu kan berat banget ya. Belum kalau yang misalnya yang Makassar ya, kan juga ini berat banget itu. Jadi ya kita harus modifikasi, bisa dicampur antara Kalimantan dengan Jawa dengan Sumatera. Lucu loh Indonesia tuh pinter-pinter kita ngolah baju-baju daerah kita bisa mixing combination. Oke, berarti ini bukti nyata seperti tadi yang diungkapkan oleh Bu Ya. Karmelita bahwa ini bentuk modernitas gitu, bisa dibilang begitu. Betul. Berarti ini untuk mengakali tadi suntiang yang berat pakai ini aja Ya, biar banyak kan, lebih ya, ringan, lebih ya. nyaman untuk dipakai Ya, gitu ya. betul. Nah, kita lihat juga di gambar berikutnya ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini kalau dapat informasi ini dari Aceh, sementara Selfie sang istri dari Palembang begitu. Ya. Gimana komentarnya Bu Karmelita kalau melihat baju yang dikenakan oleh Coba Ibu Selfie di Gibran deketin. dan Selfie? Ya Palembang dia pakai. Pakem kalau ini. Kalau ini, Ini tidak ada sangat modernitas pakem. ya, ini sangat-sangat Sangat pakem. fundamental begitu. That's the basic of Palembang baju adatnya ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat ya, antara Gibran dan juga Selfie sebetulnya bajunya bukan dari daerah yang sama begitu ya? Enggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya Pokoknya ini kan ya? semuanya mau pakai baju yang bernuansa Indonesia, kebudayaan Indonesia. Jadi bebas-bebas aja. Kayak misalnya headnya yang dipakai oleh Gibran kan bisa dikategorikan itu nggak terlalu pakem, udah lebih berkembang. Kainnya juga dulu nggak ada mungkin tenun yang warna ini. Saya nggak paham itu Aceh ya. Aceh tuh lebih banyak main sulam ya sebetulnya. Aceh Gayo tepatnya. Ya betul. Jadi ini juga udah kalau yang di Gibran tuh udah agak modernisasi. Oke. Ya kalau yang di Mbak Selfie Yang udah basic. sangat basic. fundamental Oke. orang Palembang. Sampai ininya headset-nya tuh pasti berat banget. Oke, yang juga menarik perhatian di hari ini adalah dari putra dari Bapak Presiden Prabowo Subianto Mas adalah Didit. Mas Didit Hadi Prasetyo yang memakai ulos tuh bisa dilihat. Ya. Ini sebagai informasi yang bisa dijelaskan ke pemirsa Sapa Indonesia Siang bahwa ulos yang dipakai adalah ulos ragi hotang dari Tarutung Tapanuli Utara. Ini ragi hotang kalau maknanya hotang artinya rotan. Dalam budaya Batak nih rotan itu lambang kekuatan, ikatan dan juga persatuan. Persatuannya di dalam keluarga, adat dan juga masyarakat sekitar. Dan juga usia dari ulos ini adalah 50 tahun. Boleh dikomentarin nggak Bu Karmelita? Secara keseluruhan ulosnya, bajunya, Ya. juga ada kalungnya itu ya? Itu untayan melati. Untayan melati, seperti Untayan apa? melati. Jadi kalau buat saya ya ulos-ulos dari Sumatera, khususnya dari daerah Medan ya, itu memang berbeda-beda sih. Tapi keren ya ini ya? Bagus sekali dan memang misalnya dari Samosir ke Toba kemana tuh udah berbeda, mirip tapi berbeda. Tapi juga ada kapan boleh bila mana dipakai gitu. Berarti ada waktu-waktunya? Harus ada waktunya. Kita salah ke pesta adat Batak pakai salah kostum selendangnya mereka, kan nggak ada yang mati gitu, bisa salah loh. Kalau kayak gitu, kalau tadi Bu Karmelita bilang kalau batik bisa dipakai secara dinamis. Iya. Kalau iya. ini ulos tuh lebih. Kalau ulos tuh kita harus, strict. kan ulos yang modern juga udah banyak. Tapi kalau kayak Mas Didi pakai itu kan benar-benar yang ulos yang lama, yang Usianya ada 50 tahun nih. Iya, ada bicaranya di dalam ulos itu sendiri memang banyak kan dipakai untuk selempang ya.
Oke. Tapi orang di sana sendiri kadang-kadang pakai lagi sarung pendek dalamnya gitu. Oke, kalau Didit mau relax dia cuman selempangin. Oke, berarti kalau itu jas agar lebih nyaman dan memakai aksen ulos. Ya. Gitu. Kalau sang ibu, Bu Titik Soeharto yang di samping Ya, Mas Didit, itu seperti Minangkabau. apa? Minang ya. Warna merah sebenarnya nggak jauh Oh, beda kalau tadi Padang- kalau warnanya dengan Oh, warna kalau merahnya. Padang memang jor warna. Sangat jreng. Oke. Padang sangat jreng. Antara merah, ada merah jambu, ada kuning. Padang kayak warna. Oke. Tapi kita lihat juga kombinasi yang dipakai sama ibu ini kan very very Padang, tapi Minang ya lebih tepatnya daerah Minang. Oke. Tapi ibu makanya relax tuh kelihatannya, mungkin ini headdressnya juga disusun Oke. nggak terlalu Oke, heavy. Bu Kamalita, terakhir sebagai closing statement juga, ini kalau kita melihat acara yang digelar di Istana Merdeka hari ini secara keseluruhan, baju-baju yang dipakai mulai dari presiden, para pejabat yang hadir, undangan, tamu, seperti apa? The whole scene buat saya dari tadi pagi saya nonton ya. I think the whole color combination itu just at the right the right mix ya. On point. On point semuanya. Nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang terlalu di bawah. In general, they're very Oke. exquisite. Bagus. Bagus, elegan, on Bagus. point. Apalagi lihat Bapak Negara keluar simple pakai putih-putih. Udah keren banget. Oke, berarti Ya. kesimpulannya hari ini pakaian dan baju yang hadir, tamu undangan yang Betul. datang di istana keren, elegan, Ya. on point Lihat di semuanya. terakhir kan yang anak-anak kecil semua udah mulai turun, Oh, iya, pencak iya. silat segala macam. Itu sangat luar biasa dan ini menggambarkan bahwa masa depan kita ada di anak-anak itu. Oke, tapi tidak menyampingkan detil-detilnya ya, seperti Enggak, itu ya. persis. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya di Studio Kompas Kembali. TV hari ini, menyampaikan insight-insightnya untuk pemirsa Kompas TV, lebih mengetahui lagi terkait dengan Wastra Indonesia. Terima kasih Bu Kamalita atas waktunya bersama kami. Terima di kasih Sapa juga, Indonesia Siang. anytime. Oke, dan saudara jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi peringati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. LRT Jakarta memberlakukan tarif spesial yaitu sebesar Rp80 saja.